Dados iki supaya sampean ngertosan. Nggih kula waos yes. Ini sing tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Niki sing ada kitab Al-Madadiyah punya kitab Al-Jiniyah. Karena akhirnya kan sebenarnya Al-Madadiyah nanti berakhir Al-Jiniyah. Kalau dimulai dari gak bermadzhab, lama-lama tidak beragama. Ya kan? Nah, ya sekuler kan akhirnya ya dimulai dari Al-Madadiyah, lama-lama Al-Jiniyah. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28. Jubir tak kok jubir ya. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al-mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdati taklif bi taqlidi ayyihim syaa liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Lah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak ceritani, sahabat itu ya kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat itu kenalan. Jenengan tiang putih, kalau tiang lekok misalnya. Cara saiki yo nyuwun nomor WA. Jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunaken wa qumu lillahi qanit. Ya piye adate di kampung kalau ketemu orang enggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang enggak kenal ya kenalan. Jadi jangan nyuwun WA. Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono wa qumulillahi. Makanya kenangannya sahabat, fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa man taharani wala kadza wa kadza. Inna ma qala li inna hadhihi salatun la yasuhu fiha kalamun adamiyun. Nabi ku cek pinter ya nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mbek Nabi. Jong iki sholat iku munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora usah mbek wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Wis tak jagongan mbek Allah wae ora usah mbek wong. Jadi orang nyentak, batal sholatmu. Oh, baleni neh mboten Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora usah mbek manusia. Makanya si sahabat tadi terus kenang saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti itu. Jadi ya dulu sahabat ya biasa, sholat terus kenalan ya biasa. Karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden. Ada yang yatamar roham, guluk-guluk gitu. Karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman, itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah sebetulnya. Mulane kula niku kadang dadi wong pinter yo getun. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Karena saya nyontokno. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter.
pinter. Berarti wong bodoh iku pinter karena ngindari barang angel. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Ngindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Maka berbahagialah yang goblok karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jenis ini saya. Dia kan mikir negara itu ruwet, ya kan? Ngindari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti. Jadi mungkin di situ ada pepatah semua ada hikmahnya itu di situ. Lho dadi wong alim ora susah sebuti. Sinau iku wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Ora. Wis ngono nak wis alim alamah, pengikute iki njuk syafaat. Lho kula nate dicitani bapak-bapak kula, Mbah Hamid Abai Idris ini nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam templek, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dewi gue golek ridane Allah, kok diwales dunya. Mesti diwales dunya itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Pak Hamid wali betul, akhirnya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rontok moh dosa ya. Karena enggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia. Makanya syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Idris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim iku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi ndak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Kok pejabat lunga kan tuh SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya ana cara lunga SPJ. Wong alim ya gitu, sama sebenarnya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Dosa kitmanul ilm. Makanya semua ulama kalau ngajar tuh bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akhwal, ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mauidhah, tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelasan. Dulu Pak Hamid itu kan punya mercy, uangnya banyak dan semua orang menghormati. Ada orang agak drengki, agak iskal, itu jare wali kok nikmati dunia. Singkat cerita orang ini dijak naik mercy-nya Pak Hamid, disuruh megang gelas, masyhur cerita itu. Megang gelas penuh air. Kata Pak Hamid, ini pegang nggak oleh kocak, engkau melaku be aku. Naik mercy, kursinya juga longgar, gak dosoan. Muter-muter Pasuruan. Terus Pak Hamid tanya, enak mercy saya? Enak sepunti ora kober, njogo gelas ben mboten kocak. Jare Pak Hamid, ya wis ngene iku hubunganku mbek Allah, sing tak jaga iku ridane Allah ning aku iku wis ora roh donya. Ya kayak kamu naik mercy tapi fokus jaga gelas air tadi. Jadi wali-wali itu untuk duniawi itu sudah tidak ngefek karena punya masyhul, punya syagil. Ya seperti saya itu kata orang banyak itu misalnya ya, saya kata orang banyak itu terkenal, saya tidak tahu terkenal apa tidak tahu. Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya, kalau saya betul orang alim harus mulang, kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji bek sampean kan berat. Ngaji Gus Ipul kan ya lucu. Misalnya aku ngaku goblok tawadhu terus gawe ikhya Gus ulang. Kan wong yo lucu kan. Sakjane kula nggih kepengin tawadhu. Lah ampun kula tak mbutuh ikhya Gus teng jenengan.
Akhirnya pilihannya kan loro, ngaku alim wajib mulang, nak ngaku bodoh kudu ngaji. Kalau mboten sombong misalnya kiai-kiai latihan terus kalau betok ikhya sing mriyang kiai ini nembok kulane. Sakake kan? Sakake misalnya sing ngaji kula niate kula tawaduk terus kiai ini terus meriang. Ngaji ra ono sing gaji wae dadak meriang perkara sing ngaji. Sampeyan tak critani Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel ya ono sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari iku gelare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iku kerenge ra karuan nak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim. Ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk ku grutu. Wah semane zaman aku ngaji yo kangelan. Mergo nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau. Mergo nak salah konangan muridku sing alim yo. Dadi ora kok berseneng Syekh Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan sealim itu?" Dukik tu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Mergo nek ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nek muridnya goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodohan-bodoni santai. Ngawur-ngawur sithik. Artinya ngene lho, siapapun yang merasa alim dia sebaiknya ndak usah ngaji, itu mboten tawadhu, itu ganggu. Mumpun ngono ngeten. Mun iki deal nggih. Mun ngaji rilek-rilek mawon mboten usah koyo ya mempertahankan ahli sunnah apa? Jamaah biasa. Pokoke inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu ndak usah berlebih. Kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 tambah 1 2 karena sudah mantap. Pun santai mawon. Ya santai mawon pun ngantel kula. Terus wayat tabi'unahum fil ahkam terus fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis ora roh tak kok. Kadang kita tanya, itu hadisnya sahih mbak? Enggak, tak tanya, hadis itu apa? Aneh-aneh yang saya kira ribet ya. Enggak, padahal di Bukhari banyak hadis. Ya ribet-ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sakjane wong takok iku rugi lho. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodho kok diduduh-duduhno. Lo pernah lo? Gus Zofur pernah seminar di Kalimantan, Sulawesi itu banser Gus Zofur. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Kaget. Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Terus iya, kok kaget kan? Nanti jangan-jangan sampean tanya, mazhab itu apa loh? Banyak orang yang teman-teman paham itu wali-wali itu apa? Di Padang wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lho Kanjeng Nabi kena wong awam ya cara Jawa kaku ati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khoshabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan lalu min dhahabin apa fiddatin apa khoshabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu ahad. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes wong drengki berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki.
Mboten rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki mboten enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten niku. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya enggak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Atau apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi umpama takok kayak ketok gobloke, umpama nyimpul kan. Itu sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Kok kita diajak kembali? Memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana ya kan, sederhana kan. Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma'. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare murid iku sing mulang langsung Sunan Kali Jaga, tongkate Kali Jaga, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Lah wali dhuwur gunung muridé mok loro cek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Kowe tok sing tak kaya rego diskon, lainnya ndak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya ndak. Sebetulnya kalimat pasti kowe tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Enggak boleh nabi enggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul, nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi.
Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada Nabi itu mereaksi, Nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi Nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya, ya memang begitu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kalau Nabi mikir kok tak adek jumpafanku kapan ya? Supaya diarani Nabi carane piye? Makanya Nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab Nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau Nabi harus layak yaqra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh Nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku Nabi. Nabi itu harus ummi, layak rok wa layak tuh. Makanya orang kadang salah paham. Nabi gak tahu kok dia katakan. Untuk Nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi Nabi, itu gak pernah. Gak boleh Nabi kok berharap jadi Nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fikir aja kan sudah dapat fikirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya, ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah tidak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga agak minta ada ghamamah yang tudilluhu, ndak ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kuwagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu gak boleh, Nabi gak boleh, begitu gak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kuwaget. Bilang ke Khadijah, zamiluni. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril stanti ini suya udah diwong awam wis bosen. Ndak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu.
Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Senangnya bukan main, absyir karena kamu harus seneng. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Senang Khadijah. Lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal paginya, ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah. Qad wakana qad tanassara fil jahiliyah wa yaktubu bil injil wa yaktubu minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu kok mertua mergo ngentekno donyane. Diusir kok mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi, ini ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang, ya maknanya itu khobar muqaddam, mubtada, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy. Saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat. Masa iya kaum saya ngusir? Kan enggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid. Orang-orang terhormat kan enggak kebayang diusir. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu enggak ada bukunya, enggak ada referensinya kan enggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, "Awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir?" Terus beliau ngendikan, "Tidak ada orang yang seperti kamu illa udiya, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron mu'azzaron." Andaikan saya menangi itu pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andaikan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlaqan itu pilihannya kalau ndak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman aman harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama. Ya, ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lho mumpung awaluman amanah mutlaqan kok ana skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rada izin dadi wakil itu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua.
Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Andai kan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa? Dari sekian pemenang yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Waraqah. Tapi gue niku objektif sing ora bener. Susah nganggo hukum adab ya ora usah kecangkeman. Akhirnya tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika, wong pertama yang diceritani Khadijah dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi wong kon Maisaroh ya karena sudah. Nah, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah, malah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Daripada geger-geger ngono ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang nggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama. Kerepotan. Cara wong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya ono wali terkenal terus urip ning daerah tertentu, tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen dhisik iku tanah sing dienggo tanahe Parman. Wali kok numpang kan yo ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awale, tapi kono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuah itu panjang.